Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Tak Ingin Berpisah Denganmu, karya Sidro Aldus Baikal Wirasoma. Saat di pagi hari, tiap aku bangun dari tidurku, aku selalu membayangkan kenangan bersamamu, Nenek. Setiap pagi, ketika ayam berkokok, burung-burung berkicau, dan matahari mulai terbit, aku mulai memikirkanmu. Apakah nenek di sana bisa melihatku, menemaniku, dan selalu ada di sampingku? Apakah nenek di surga sana mengharapkanku untuk menyusulnya? Namun, aku berpikir aku belum siap untuk menyusulnya, sebab aku sadar bahwa menggapaimu di sana begitu sulit. Di sisi lain, aku sadar aku masih belum sempurna untuk orang sekitar, bahkan nenek sendiri. Inilah aku. Bisa dibilang aku begitu merindukanmu lebih dari apapun. Rasa rindu ini bagaikan kopi tanpa gula yang membuatku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Namun kenyataan pahit ini harus aku terima sebab kau telah tiada. Andaikan ada mesin waktu, izinkanlah aku kembali ke momen-momen itu di saat semua keluarga berkumpul, saling bersenda gurau, saling berbagi cerita, mencoba masakannya yang begitu lezat, dan makan bersama saat momen hari raya. Semua kenangan itu masih kusimpan rapat dan tak akan pernah hilang di ingatanku. Sampai saat ini, aku masih belum bisa melepas kepergiannya. Setiap kali aku duduk termenung sendirian di kamar, aku selalu teringat isi rumahnya, isi kenangan, dan isi kebersamaan di dalamnya. Sampai sewaktu-waktu, aku tiba-tiba teringat dengan foto nenek, lalu aku mencoba mencari fotonya di lemari. Hingga akhirnya aku menemukan secuil foto nenek dan kakek dengan pakaian adat Jawa yang seolah membawaku kembali ke masa lampau. Perasaanku begitu sangat sendu, campur aduk di saat melihat kakek dan nenek yang seolah masih hidup. Kembali lagi ke masa-masa 3 tahun sebelum nenek wafat. Aku, bapak, ibu, dan adikku masih sering mengunjungi rumah nenek, yang dimana aku dan keluargaku selalu mengunjunginya saat menjelang hari raya, saat 3 hari menjelang hari raya. Setiap aku pulang ke rumah, nenek selalu menunggu di depan pintu dan menyambutku dengan sangat tulus. Nenek selalu bersemangat tiap kali ada saudara atau kerabat yang datang ke rumahnya. Yang paling ku nanti saat aku mengunjungi rumahnya, nenek selalu mengajak aku dan adikku untuk makan bersama menikmati enaknya makanan yang nenek masak. Tentu dia tidak mengajakku saja. Nenek juga selalu menghidangkan makanan untuk anak, cucu, hingga saudara yang datang. Akhirnya hari yang kutunggu telah tiba, yaitu hari raya. Menyambut mentari pagi dengan penuh rasa gembira, aku bangun pagi-pagi sekali setelah malam harinya aku mengikuti takbiran keliling bersama warga desa tempat nenek tinggal. Setelahnya, aku pun bermain kembang api dengan saudaraku yang lain. Walaupun rasanya cukup lelah, tetapi rasa lelah itu terbayar dengan melihat indahnya kembang api sambil mendengar lantunan takbir yang menggema. Rasanya waktu terasa begitu cepat berlalu. Saat itu hatiku sangat berbunga-bunga dan senang menikmati momen-momen itu yang membuatku ingin mengulanginya lagi. Suasana pagi hari raya ku awali dengan menunaikan sholat id. Pada saat itu aku pergi ke masjid bersama-sama dengan bapak, ibu, adik, nenek, dan saudaraku yang lain. Di pagi itu suasana begitu hening dan tenang membuat hatiku merasa sejuk. Setelah menunaikan sholat id, kami pulang ke rumah bersama-sama, yang dimana nenek sudah menghidangkan makanan khas lebaran. Kemudian tak berselang lama, tamu-tamu kerabat yang lain mulai berdatangan untuk bersilaturahmi. Aku dan saudaraku yang lain pun saling bersilaturahmi, bermaaf-maafan dengan nenek, bapak, ibu, paman, bude, dan kerabat yang lain. Aku yang saat itu masih anak-anak menantikan salam tempel dari saudara yang datang dan orang-orang yang datang. Hingga akhirnya malam hari yang ku nanti telah tiba. Tepat hari pertama lebaran, pertandingan Piala Dunia dimulai. Sebelum menonton bersama, kami menyiapkan cemilan untuk menemani sembari menunggu pertandingan dimulai.
Saat yang ditunggu akhirnya telah tiba. Kami pun menyuarakan dukungannya untuk tim favoritnya masing-masing. Aku yang saat itu ketiduran di depan TV begitu kesal, tidak bisa menonton sampai selesai. Di saat yang lain masih menonton sampai menjelang subuh. Saat aku terbangun, ternyata sudah jam 6 pagi. Aku pun bergegas mengambil wudhu untuk sholat subuh walaupun sudah kesiangan. Jam 8 paginya pun aku bersiap-siap untuk pergi ke makam untuk berziarah ke makam kakek ditemani nenek. Nenek yang saat itu masih ada di sampingku, tetapi sekarang ini ia telah berpulang dan menemani kakek di sana. Tiba-tiba aku tersadar, semua yang kualami adalah sebuah ilusiku saja. Ternyata aku hanya bermimpi dan merenungi semua yang terjadi di mimpiku untuk selalu mengingat kakek dan nenek. Rasanya setelah bangun dari mimpi, aku seperti kembali ke masa lalu. Namun, aku tidak bisa lagi terjebak di masa lalu. Walaupun terlihat seperti nyata, aku tidak bisa berlarut-larut dalam duka. Setiap momen, kenangan, dan kebersamaan denganmu akan selalu kusimpan dalam memoriku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.